Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Allah. Kita boleh ada karena kasih dan anugerahnya yang terus mengalir dalam hidup kita. Dan intinya kita mengucap syukur kepada Yesus, Sang sumber kehidupan, Sang sumber yang terus memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sering Tuhan kami terlena akan kehidupan kami sehingga kami lupa akan Engkau Tuhan. Namun pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan memberikan tubuh jiwa roh kami. Kami akan memberikan yang terbaik dalam setiap pujian penyembahan, juga firman yang Kau taburkan, bila boleh berbuat dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya sukacita Allah boleh mengalir dalam pribadi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Ku ada sampai hari ini. Ada
kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Sekalipun kami sering meninggalkan Engkau, Tuhan, namun Engkau terus merangkul kami. Engkau mendampingi kami, ya Bapa. Karena Allah yang maha baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih, Bapa. Sebagai bentuk ucapan syukur kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu dari kedalaman hati kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus yang telah memberikan segalanya bagi kita. Sebab itu kita akan bersuka cita, akan bersorak-sorai menari untuk Tuhan. Haleluya.
hancur dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan bahwa kuasa salib Yesus kita boleh dipulihkan. Karena kuasa salib Yesus kita boleh ditebus dan diampuni segala dosa-dosa kita. Haleluya. Yesus ketika menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dia memberikan seluruh hidupnya. Dia memberikan nyawanya. Karena darahnya kita boleh dipersatukan kembali kepada Allah.
yang dulunya kita terpisah dari Allah. Oh haleluya, karena darah Yesus juga kita boleh diperdamaikan. Karena darahnya kita boleh dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena darahnya ada anugerah yang begitu luar biasa. Oleh karena darah Yesus kita boleh diampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita lebih sungguh lagi menghargai akan arti pengorbanan Yesus yang telah memberikan nyawanya, yang telah memberikan segala-galanya dalam hidupnya. Bukti cinta kasih yang besar Yesus kepada kita. Haleluya. Kita sebagai umat yang telah ditebus, kita sebagai umat yang telah dibebaskan dari dosa. Oleh sebab itu selayaknya kita menghormati Dia lebih dari segala-galanya. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Ada tempatnya. Dan kuasa-Mu yang terus mengalir bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena salib-Mu yang begitu agung Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh terbebas dari setiap belenggu dosa ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus Allah yang bekerja setiap hati pemikiran kami, terangi hati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan cinta kasih-Mu yang sesungguhnya dalam hidup kami, dan kami boleh mengucap syukur tak hentinya dari hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau terangi dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi hamba-Mu juga kami di tempat ini, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan Yesus diterangi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berkumpul bersama dalam ibadah hari Minggu ini yang nanti akan disertai dengan perjamuan Tuhan.
Pagi ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya masih ajak Bapak Ibu untuk melihat bagian dari Efesus pasal 5. Dan kita akan melihat pada ayat yang ke-17 dengan menitik beratkan pada tema pembahasan kejarlah kehendak Tuhan. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita, perjalanan Bapak Ibu dan Saudara semua, perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan kita itu diarahkan kepada sebuah apa yang disebut dengan kehendak Tuhan. Perjalanan kita diarahkan kepada keinginan Allah. Nah, kehendak Tuhan yang dimaksud itu yang seperti apa? Yang kemudian Tuhan ingin taruh, Tuhan ingin berikan kepada kita sebagai arah dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, kehendak Tuhan yang dimaksud adalah sebuah rencana Allah. Jadi kehendak Allah itu adalah maksud, kehendak Allah itu adalah tujuan, kehendak Allah itu adalah keinginan Allah yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam hidup kita ketika Allah menjalankan karya penebusan, ketika Tuhan mengerjakan karya pembebasan yang melalui seluruh proses itu, di mana kita ditebus, di mana kita dibebaskan, kita diharapkan hidup di dalam sebuah kualitas kehidupan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini kehendak Tuhan. Jadi kehendak hidup yang Tuhan inginkan, yang kemudian disebut sebagai kehendak Allah, agar kemudian kita lakukan adalah kehendak di mana Ia ingin kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kualitas keselamatan. Caranya melalui karya penebusan, pembebasan, pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini kehendak Tuhan. Dan kita itu sedang diarahkan. Saudara dan saya itu sedang diarahkan kepada hidup seperti itu. Nah, namun pada sisi yang lain, kehidupan yang sedang diarahkan kepada kehendak Allah tadi, yang sekarang sedang kita jalani bersama-sama, yang kemudian oleh karenanya kita beribadah, kita kemudian membaca firman, kita kemudian melakukan apa yang kita ketahui di dalam hidup iman kita. Semua kehendak Tuhan itu sedang kita jalani di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kondisi hidup manusia yang memang penuh dengan dosa. Akibatnya, maka seluruh proses perjalanan hidup kita itu seringkali mengalami yang namanya hambatan. Upaya untuk melakukan kehendak Tuhan, upaya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, seringkali mulai terganggu. Ada gangguan-gangguan. Ketika Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, entah besar, entah kecil, sejauh mana frekuensinya, gangguan-gangguan itu
Kita semua merasakan itu. Kita semua merasakan adanya gangguan, adanya tantangan, adanya hal-hal yang berusaha untuk menghambat, berusaha untuk menolak, berusaha untuk membuat kita tidak bisa maksimal di dalam melakukan kehendak Allah itu. Mungkin saudara bisa rasakan itu di dalam upaya saudara. Misalnya, saya ingin menjadi istri yang baik, saya ingin menjadi suami yang baik, saya ingin menjadi anak yang baik, saya ingin menjadi pegawai yang baik, saya ingin menjadi pekerja yang baik. Tapi kok susah ya? Saya ingin memperbaharui hidup saya. Saya ingin mulai memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Entah itu hal-hal yang berkaitan dengan perkataan saya, atau hal yang berkaitan dengan perbuatan saya, atau hal yang berkaitan dengan pikiran saya. Tapi kok susah ya? Pernah nggak saudara merasa begitu? Kok sepertinya mau berubah menjadi lebih baik kok sulit ya? Pernah nggak saudara merasakan tantangan seperti itu? Sepertinya saya ingin melepaskan diri dari pergaulan-pergaulan, dari cara-cara kehidupan, dari model-model kehidupan yang selama ini saya tahu tidak benar, tapi kok sulit ya? Kalau Bapak Ibu merasakan hal-hal yang seperti itu, inilah tandanya bahwa memang kita sedang ada di dalam sebuah pergumulan kehidupan yang di dalamnya ada upaya tarik-menarik, di mana pada satu sisi kita ingin hidup di dalam kehendak Allah, namun pada sisi yang lain ada sebuah kekuatan yang seringkali mendorong, seringkali menarik kita agar kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan dorongan itu seringkali membuat kita mengalami kesulitan, membuat kita pada akhirnya sedikit demi sedikit lari dari panggilan, lari dari apa yang Tuhan inginkan, lari dari pola-pola yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Nah, ketika ini ada di dalam diri kita, saudara, maka sebenarnya kita sedang berhadapan dengan situasi kehidupan seperti maunya melakukan kehendak Tuhan, tetapi di dalam diri kita terjadi sebuah pertentangan yang membuat kita seringkali tidak melakukan. Rasul Paulus sendiri juga mengakui hal itu di dalam surat Roma ketika dia berkata, maunya yang baik yang aku lakukan, tetapi seringkali tubuhku melayani hukum dosa. Maunya yang benar yang aku kerjakan, tetapi sebenarnya seringkali aku mengingkari hal-hal yang kuanggap baik itu, sehingga tubuhku, hidupku melayani hukum dosa. Saudara, surat Efesus yang kita baca ini, yang di dalamnya berkaitan dengan nasihat Paulus agar jemaat hidup di dalam kehendak Tuhan, didorong oleh sebuah pemahaman Paulus tentang apa yang terjadi di dalam hidup jemaat. Jadi nasihatnya ini berkaitan dengan apa yang ia lihat. Nasihat Paulus di dalam pasal 5 berkaitan dengan apa yang ia dengar, apa yang ia pahami tentang pergumulan kehidupan jemaat Tuhan, khususnya di dalam daerah atau kota Efesus. Paling tidak hal ini dapat kita pahami ketika kita membaca pasal 4 dari surat Efesus ini, mulai ayat yang ke-17. Yang ini kemudian menjadi dasar mengapa pasal 5 ayat 17 tadi muncul. Dikatakan demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka,
dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus mensinyalir bahwa jemaat Efesus ini sudah mulai terpengaruh, sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit kepada pola kehidupan yang lama dulu. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah ditebus. Mereka adalah orang yang telah dipanggil. Mereka adalah orang yang telah hidup di dalam terang. Tetapi dalam fakta kehidupan di dunia ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam terang seringkali berhadapan dengan berhukum. Jadi ternyata hidup di dalam Tuhan, berusaha untuk konsisten hidup di dalam Tuhan, itu tidak mudah. Tidak mudah. Jemaat Tuhan yang sudah menerima terang, tetapi kemudian kembali kepada pola-pola kehidupannya yang lama, mereka terlihat mulai bergeser kembali kepada kehidupannya yang lama. Mereka tidak dapat lagi hidup, mereka tidak dapat lagi mempertahankan sebuah pola yang seharusnya mereka miliki sebagai orang-orang percaya. Idealnya kan kehidupan mereka yang telah ada di dalam Tuhan. Saudara yang telah mengenal Tuhan harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Idealnya begitu. Seharusnya begitu. Tetapi kita melihat surat Rasul Paulus ini memuat sebuah pemahaman bahwa ada orang-orang yang sudah dipanggil, sudah hidup di dalam terang, namun kemudian sedikit demi sedikit mulai bergeser kembali. Hal ini pertama menunjukkan bahwa untuk konsisten di dalam Tuhan itu tidak mudah. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan kemauan, membutuhkan kekuatan. Dan Paulus dengan jelas dan dengan sungguh-sungguh ingin mengingatkan kepada jemaat. Di dalam hal inilah kemudian pernyataan Paulus dalam pasal 5 ayat 17 tadi kita pahami. Janganlah bodoh. Jadi kata bodoh, saudara, di dalam ayat yang kita baca ini berkaitan dengan situasi jemaat yang sebenarnya sudah ada di dalam panggilan keselamatan, namun mulai kembali kepada pola yang lama. Ini makna kebodohan yang diperlawankan dengan kehidupan di dalam kehendak Allah tadi. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kata kebodohan itu secara harfiah itu menunjukkan hilangnya sensitivitas, hilangnya rasa, hilangnya pengertian, hilangnya sebuah pemahaman, hilangnya sebuah kesadaran. Jadi kalau dia anak Tuhan misalnya, tapi kemudian dia kehilangan sensitivitasnya sebagai anak Tuhan, lalu kemudian melakukan dosa dengan begitu nyamannya. Nah, ini yang disebut dengan kebodohan. Dia adalah anak Tuhan, dia sudah hidup di dalam terang, dia sudah mengerti kebenaran, tapi kok rasa sensitivitasnya hilang. Kalau saudara melakukan dosa kemudian
sensitivitasnya masih terasa. Nah, puji Tuhan. Berarti saudara masih rasa dan masih memiliki sebuah alarm dalam hidupmu. Aku udah bohong. Rasanya dan ini. Aku udah menyakiti orang lain. Lalu kan biasanya kalau kita itu sadar, misalnya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tindakan kita nyakiti kan, langsung ada alarm di dalam hati kita. Omonganku ini kayaknya tidak nyaman, omonganku ini kayaknya tidak enak. Atau perkataan kita, atau pikiran kita. Itu kalau kita hidup di dalam terang, alarmnya terus muncul. Tapi kalau saudara sudah melakukan sesuatu yang jahat, biasa-biasa saja, ini udah tanda alarmmu udah redup gitu. Dan kalau alarm itu udah redup, bahaya. Rasul Paulus ingin mengingatkan, jangan bodoh. Jangan sampai kamu kehilangan alarmmu. Jangan sampai kamu kehilangan sensitivitas. Mengapa kamu yang sudah mengerti kebenaran, tapi kembali kepada hal yang sebenarnya kamu udah tahu? Itu sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Itulah sebuah kebodohan. Firman Allah mau mengingatkan kita, saudara, bahwa hidup di dalam Tuhan itu perlu menyadari dengan sungguh-sungguh eksistensi kita. Dan seharusnya perubahan demi perubahan itu terus terjadi di dalam diri kita. Perubahannya adalah sebuah perubahan ke arah yang benar. Perubahan yang terus membentuk kualitas kehidupan sebagai anak Allah. Itu harus terus bertumbuh. Jangan kehidupan anak Tuhan yang sudah ditebus, kehidupan anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kebenaran, namun pada akhirnya jatuh kepada sebuah kebodohan, kehilangan sensitivitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mengapa orang bisa kehilangan sensitivitas? Karena dia tidak mengalami sebuah pertumbuhan yang benar di dalam Tuhan. Sementara pada sisi lain, dia mulai membiasakan hal-hal yang tidak baik itu terus-menerus ada dalam diri. Kalau kita melihat persoalan di jemaat Efesus, ada dua hal, yaitu persoalan hawa nafsu dan kepalsuan, yang pada akhirnya membuat jemaat di Efesus ini sedikit demi sedikit mulai kehilangan jati diri mereka sebagai anak-anak Allah. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita dan kepalsuan, pemahaman-pemahaman yang kelihatannya benar tetapi sebenarnya tidak benar, anggapan-anggapan yang kelihatannya oke tapi sebenarnya tidak oke. Nah, hawa nafsu dan kepalsuan ini seringkali berjalan bersama. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita pada akhirnya menggambarkan hal-hal yang kita anggap nyaman, hal-hal yang kita anggap baik, namun pada akhirnya menuju kepada maut. Ketika ini diberi tempat terus dalam dirimu, ketika ini diberi tempat terus dalam diri seorang anak Tuhan, lama-kelamaan kehidupannya, sensitivitasnya hilang sebagai seorang anak. Yang awalnya alarmnya bunyi, lama-lama udah tidak bunyi alarmnya. Yang awalnya dia punya sensitivitas tinggi terhadap hal-hal yang tidak baik, lama-kelamaan tidak muncul. Karena apa? Sudah biasa. Bohong sekali, saudara rasa tidak nyaman. Bohong 2 kali, masih ada rasa tidak nyaman. Bohong 3 kali, udah mulai hilang rasa nyaman. Tidak nyamannya mulai hilang. Bohong 4 kali, udah bablas. Pernah coba? Pernah ngalamin? Sekali, kok tidak enak. Sekali, masih ada rasa tidak enak. Nah, lagi, kok kayaknya udah hilang. 4 kali, 5 kali, bablas. Dah, udah tidak ada lagi alarm. Nah, kalau sudah sampai ke sana, udah baik.
Kalau udah sampai ke sana udah bahaya. Tiba-tiba aja menceklek. Bahaya. Sama seperti orang kalau sudah tidak ada sinyal, misalnya dia hipertensi, lalu tidak ada sinyal, pusing, kalau tensinya naik, itu malah bahaya. Tapi kalau saudara punya rasa sinyal, oh tensiku naik, ya istirahat, makanya mulai diatur lagi, olahraganya mulai ada sinyal. Tapi kalau nggak ada sinyal, bahaya. Orang yang hidup di dalam kebenaran itu sinyalnya akan senantiasa ketika dia mulai. Wah. Tapi ketika orang sudah mulai kehilangan sensitivitas sebagai anak Tuhan, disinilah dia ada di dalam sebuah bahaya. Dan yang dimaksud oleh Paulus dengan kebodohan. Mengapa kamu sebagai anak Tuhan tapi kamu kehilangan sensitivitasmu sebagai anak Tuhan? Jadi, Paulus ingin mengingatkan bahwa sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, orang yang telah ditebus, orang yang telah dipanggil, orang yang telah memiliki identitas baru, hendaklah kamu tidak ada lagi di dalam kebodohan. Sebaliknya, mengusahakan terus kehendak Allah. Ini poinnya. Sebagai anak Tuhan, tidak hidup di dalam kebodohan, tetapi mengusahakan hidup untuk mengerti kehendak Allah. Sebab itu, ayat 17 tadi, janganlah kamu bodoh, janganlah kamu kehilangan sensitivitas, janganlah kamu kehilangan pemahaman, janganlah kamu kehilangan pengertian, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kata kebodohan, akrones tadi itu, kita itu kehilangan pemahaman, walaupun sebenarnya kita punya identitas yang seharusnya membuat kita mengerti, tapi kita tidak mengerti. Nah, ini kebodohan. Kita anak Tuhan, kita hidup di dalam karya penebusan Kristus, tapi kita kehilangan sensitivitas sebagai orang ditebus. Ini kebodohan. Karena harusnya ada. Nah, sebaliknya, kamu jangan seperti itu, tetapi usahakan agar hidupmu itu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan. Nah, ada 2 poin di sini yang saya mau jelaskan. Pertama, kata mengusahakan kehendak Tuhan. Kehidupan seorang anak Tuhan seharusnya memiliki kemampuan ini, berusaha. Di dalam teks Yunaninya menggunakan sebuah istilah yang disebut sinid. Jadi kalau di dalam teks Yunani huruf upsilon, U itu bisa dibaca dengan Y, bisa dibaca dengan U, tergantung orang sukanya. Jadi ada yang bisa baca ini sunyete atau sinid. Artinya bahwa secara harafiah itu seperti orang yang membawa dua-duanya. Jadi ada sesuatu dibawa dua-duanya untuk dicek. Nah, berusaha mengerti kehendak Tuhan itu seperti orang menimbang, memahami, mencoba mengerti apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya, apa yang mesti untuk dimengerti dan dipahami. Ini sendiri dibawa bersama, lalu dipahami. Seperti Anda membandingkan barang, kalau barang yang mirip, ya, dibandingkan, ini kualitasnya bagus yang mana ya? Misalnya sepatu, atau mungkin saudara mau melihat barang lain yang saudara ingin bandingkan bersama-sama, itu sinit. Berusahalah. Harusnya, nah Paulus ingatkan, sebagai anak Tuhan kamu tuh bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang palsu, mana yang asli, mana yang barang orisinil, mana yang KW. Kamu bisa membandingkannya.
Karena kamu punya nilai-nilai yang menjadi modal untuk bisa membandingkannya. Pengertian, pengetahuan, pengenalan. Kalau engkau anak Tuhan yang sungguh, kau tahu tuh mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu yang dimaksud. Sama seperti seorang ahli emas bisa membandingkan, ini imitasi, yang ini emas tenanan. Tidak akan ketipu. Kenapa? Dia punya pengetahuan, dia punya pemahaman, dia punya pengalaman, dia punya pengenalan. Mana emas yang palsu, yang imitasian, mana yang asli. Ditimbang, dilihat, dirasa, pengalamannya, pengertiannya akan menolong dia. Oh, ini yang asli, ini palsu, jangan mau pilih yang ini. Seorang anak Tuhan yang di dalamnya sudah diperbarui oleh Kristus, hidup di dalam pengenalan, hidup di dalam firman, mengerti, memahami, maka saudara bisa menimbang, oh ini loh yang dikehendaki Tuhan, ini yang bukan. Anak Tuhan yang benar, anak Tuhan yang bertumbuh, anak Tuhan yang hidup, memiliki modal. Makanya Paulus katakan, sebaliknya kau berusaha mengerti kehendak Tuhan, bukan hidup dalam kebodohan, bukan kehilangan kesadaran, bukan kehilangan kemampuan, bukan kehilangan pengetahuan, bukan kehilangan pengenalan. Sehingga akhirnya kamu terjebak terus di dalam kebodohan, terjebak terus di dalam kesalahan. Kamu anak terang, kamu orang percaya kepada Kristus, usahakan untuk kamu mengerti kehendak. Panggilan kita sudah hidup di dalam Allah adalah mengikuti kehendak Allah. Maka panggilan kita adalah berusaha terus mengerti. Mengapa? Tadi itu, kita hidup di tengah dunia yang penuh dosa, hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Hidup kita itu kadang-kadang bukan hanya sekedar memilih hitam atau putih. Kalau cuma hitam atau putih mah gampang, saudara bisa tahu mana yang hitam, mana yang putih. Tapi kadang-kadang kan saudara ada di dalam pilihan-pilihan yang tidak mudah. Bagaimana kemudian kita harus memilih di tengah-tengah pilihan yang tidak mudah itu? Hatimu harus dipenuhi dengan nilai-nilai kebenaran. Itu ukurannya. Kalau di dalam diri kita dipenuhi dengan nilai-nilai kebenaran, kita terus menghidupi nilai-nilai kebenaran dan terus bertumbuh di dalam kebenaran, maka pemahaman, pengenalan, pengetahuan, pemahaman kita akan menolong kita untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Oh, ini bukan kehendak Tuhan. Walaupun kelihatannya nyaman, walaupun kelihatannya benar, walaupun kelihatannya oke, ini bukan kehendak Tuhan. Mengapa? Begini. Arahnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Ini bukan yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, sebaliknya memberi ruang kepada nafsu dan kepalsuan, kita kehilangan sensitivitas kita, pemahaman kita tentang apa yang benar. Dan saudara bisa buktikan itu dalam pekerjaan saudara, dalam hidup rumah tanggamu sendiri, di dalam pergaulanmu sendiri. Kalau kehidupan kita kehilangan kesempatan untuk terus bertumbuh dan memberi ruang kepada hawa nafsu, ruang kepada kepalsuan, dia yang lebih utama dan menguasai diri kita, saudara sedang diarahkan kepada pola hidup yang lama. Dan tanpa engkau sadari, engkau sedang digiring kepada kehancuran. Dan ini yang Paulus katakan, kankah itu sebuah kebodohan ketika kamu yang sudah ditebus, sudah dipilih, tapi kamu malah hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Itu yang diungkapkan dalam pasal 4, pasal 5 surat Efesus. Bukankah kamu
sudah dipanggil. Tadi dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku nasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat 1. Paulus ingin agar jemaat di Efesus sebagai orang yang dipanggil, ya hidupnya berpadanan dengan panggilan itu. Ini yang seharusnya, ini yang sepatutnya. Jangan kamu hidup di dalam terang, katanya sudah ditebus, katanya, tetapi kemudian kamu tetap hidup di dalam hal yang tidak benar. Itu sebuah kebodohan. Yang perlu dibangun adalah kamu harus mengejar, usahakan kehendak Tuhan itu di dalam hidup. Nah, dibutuhkan kemampuan. Dibutuhkan kemampuan untuk memahami itu. Ada dua hal. Lalu saudara diminta untuk dapat menilai. Gimana nilainya? Kita harus punya dulu pengertian, baru bisa menilai. Maka satu-satunya hal yang dapat menolong kita hidup di tengah dunia yang penuh pergumulan dan dosa ini, agar kita dapat hidup dalam kehendak Tuhan, teruslah bertumbuh di dalam kehidupan manusia baru. Terus bertumbuh. Jangan beri ruang kepada manusia lama. Terus bertumbuh. Nah, modalnya untuk terus bertumbuh itu apa? Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa menjadi orang yang sudah paling benar. Tetapi terus belajar dari Tuhan. Belajar dari orang lain. Belajar dari pengalaman yang kita lihat. Belajar dari kehidupan yang kita lihat. Belajar dari kesalahan-kesalahan, belajar dari kekeliruan, terus belajar, terus lama-lama kita akan dilatih, sensitivitas kita akan semakin kuat, sensitivitas kita semakin bertumbuh, pengenalan, pemahaman, kesadaran kita semakin bertumbuh untuk dapat hidup di dalam kebenaran. Dalam hari-hari ini tantangan hidup kita begitu banyak, begitu kompleks, meliputi seluruh totalitas kehidupan kita, seluruh kompleksitas kehidupan kita disusupi oleh berbagai persoalan. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kemampuan untuk membedakan kehendak Allah dalam seluruh hidup kita. Terus usahakan kehendak Allah di dalam hidup saya. Bagaimana kehendak Allah di dalam pekerjaan saya? Bagaimana kehendak Allah dalam keluarga saya? Bagaimana kehendak Allah di dalam pergaulan saya? Terus usahakan, terus miliki pemahaman. Dan kuncinya adalah tidak memberi ruang kepada hal yang jahat. Artinya kalau saudara sudah tahu itu jahat, ya jangan dekat-dekat. Jangan terus-terus diberi ruang. Misalnya hari ini bohong, besok masih bohong lagi, besok terus bohong. Lama-lama saudara sensitivitas kita hilang. Itu contoh kecil. Sebaliknya, latih terus untuk melakukan yang baik. Latih terus untuk melakukan yang baik. Latih terus untuk melakukan yang baik. Lama-kelamaan, kesadaran, kemampuan, daya untuk mengenal, daya untuk memahami semakin bertumbuh dalam kehidupan. Terus bangun kehidupan. Kalau engkau ingin eksistensimu sebagai anak Tuhan semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu sudah menerima perjamuan Tuhan? Ada yang belum menerima? Saya belum. Kalau ada yang belum, jadi saudara bisa minta. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian salibnya teramat mulia, dan kita arahkan hati kita
untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, oh salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sambil musik menyanyikan pujian ini, saya beri waktu saudara 1-2 menit untuk mempersiapkan hatimu menikmati perjamuan Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan untuk terus memperbaharui hidupnya. Mohonlah penyucian kepada Allah agar kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Dan ketika hari ini kita bersama-sama akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mohon Tuhan menyucikan hati. Mohon Tuhan memulihkan hidup. Kembalilah kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan Tuhan. Bangunlah kembali komitmen kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin agar hidupmu terus bertumbuh. Tuhan tidak ingin engkau semakin jauh dari kehendaknya. Tuhan ingin engkau terus memperbaharui kehidupan agar hidup di dalam kehendak Tuhan. Kehendaknya adalah kehendak untuk membawa engkau kepada damai sejahtera. Kehendaknya bukan membawa engkau kepada kecelakaan, tapi dengan kasih-Nya Tuhan ingin membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada damai sejahtera, membawa kita kepada kesentosaan. Haleluya. Naikkan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa bersama-sama. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kami akan menikmati tubuh dan darah lewat perjamuan Tuhan yang akan kami laksanakan hari ini. Namun sebelum kami menikmatinya, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menjadi satu dengan tubuh, kematian dan kebangkitan, kami mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan kami.
Setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kami ingin terus memperbaharui komitmen kami. Kami tidak ingin hidup di dalam dosa. Kami tidak ingin hidup di dalam pelanggaran kami. Kami mau untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami menikmati tubuh dan darah, kami menikmati berkat-berkat surgawi di dalam hidup kami. Kami menikmati pemulihan, kami menikmati kuasa kesembuhan, kami menikmati pembaharuan, kami menikmati kekuatan dari Tuhan. Ampuni segala pelanggaran, ampuni segala dosa kami, ampuni segala hal yang tidak berkenan padamu. Biarkanlah kami dilayakkan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap tangan kami, dan layakkan kami untuk menikmati berkat. Kami juga berdoa buat roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Habiskanlah, kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi berkat bagi kami, sehingga kami yang menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, menikmati kekuatan berkat yang datang dari Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah roti di tangan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Sebab yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Makan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami menikmati berkat roti yang adalah roti kehidupan, tubuh Yesus, menjadi satu dengan kami, agar kami mendapat bagian yang sama di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat atas kita. Minum. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami memuliakan Engkau, Allah yang mengasihi dan mencintai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa ingin memperbaharui perjanjiannya, menyatakan kasih-Nya, menyatakan rahmat-Nya bagi kami. Terima kasih kami menikmati perjamuan-Mu, kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami yakin bahwa kuasa kebangkitan Kristus, kuasa pembaharuan
menjadi bagian dalam hidup kami, bersama-sama dengan kami, menyertai kami, dan membimbing kami kepada kehendak Allah. Terima kasih buat apa yang kami nikmati. Kami percaya bahwa setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang mengalami jalan buntu akan melihat jalan keluar, kekuatan, pertolongan, mujizat dari Allah di dalam nama Yesus dikerjakan atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita taat kepada Allah, Allah sangat senang, dan apa yang tidak pernah kita pikirkan Allah akan sediakan dalam hidup kita. Amin. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan ke Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas penebusan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pemulihan yang Kau berikan bagi kami. Bila dari hari lepas hari ya Tuhan, kami boleh peka akan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus Allah yang terus menuntun langkah-langkah kami. Berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Allah terus menyatakan kuasa-Mu yang ajaib bagi hamba-Mu dan keluarganya. Dimanapun hamba-Mu melayani, bila kuasa Allah, mujizat-mujizat Allah boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan sedikit kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah memberikan berkat kepada kami melimpah-limpah. Kiranya Roh Kudus Allah boleh berkenan menerima persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita lebih dari ini. Kita sepanjang minggu ini
ibadah raya hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Ibadah diadakan seperti biasa pukul 8.30 atau jam setengah 9. Pemimpin pujian Saudari Dani, singernya Saudari Pendi, LCD Saudari Esther, cek suhu Saudari Yunita, musik seperti biasa Bapak Gembala dan timnya. Haleluya. Dan user juga Ibu Silaban. Dan kita akan mengawali ibadah perdana hari Rabu, yaitu ibadah keluarga tanggal 9 Februari 2022 pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore. Pemimpin pujian Ibu Gembala. Ibadah hari Rabu, ibadah keluarga akan diadakan di gereja. Jadi nanti ibu-ibu semua jemaat diundang untuk datang ke gereja pada hari Rabu untuk mengadakan ibadah keluarga, yaitu jam setengah 6. Kemudian hari Kamis akan diadakan pertemuan worship leader, singer, dan tim musik. Kami minta untuk seluruh worship leader, singer, dan tim musik untuk datang ke gereja pada pukul 17.30 pada hari Kamis. Haleluya. Demikian pengumuman gereja sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan kita akan mengakhiri. Silakan duduk dulu saudara. Ada beberapa informasi yang mungkin saya ingin sampaikan. Mungkin yang di USB tadi ada laporan ulangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin laporkan beberapa hal yang sudah kita laksanakan beberapa bulan ini. Terkait misalnya tentang sembako dan bakti sosial dan kontrak gereja. Jadi total pemasukan yang kita sudah dapat dari 2 bulan pengumpulan dana itu sekitar 15-an berapa di sini? Bentar ya. Jadi ini dana tidak saya lengkap, nanti lengkapnya nanti akan disusulkan di WA group saja ya. Jadi saya sudah dapat laporan dari bendahara, Bu Lin, juga dari Ibu Bambang, karena ada beberapa dana yang masuk lewat Ibu Lin, ada beberapa dana yang masuk lewat Bu Bambang sebagai bendahara pembangunan gereja, dan ada yang masuk lewat kami. Betul ya? Jadi besar. Jadi totalnya itu saudara, persembahan mingguan yang kita dari yang di tengah ini, lalu kemudian donatur, lalu kemudian sumbangan SHU ya, sisa hasil usaha. Jadi gereja kita ada beberapa yang ikut di dalam koperasi. Nah, SHU-nya untuk tahun ini itu disumbangkan untuk kontrak gereja. Jadi totalnya bisa. Oke. Ya. Totalnya itu Rp15.934.000. Lalu total pengeluaran bakti sosial 6.072.000. Itu Ibu Lin sudah buat rinciannya semua lengkap. Lalu total pengeluaran untuk kontrak gereja itu 12 juta. Nah, jadi pengeluaran hampir totalnya itu tadi tulis enggak ya? Jadi kita ada kekurangan sebesar 2.138.000. Nah, ini diambil dari uang pembangunan gereja. Betul ya Bu ya? Bu Bambang, 2.100.000 ya yang dipakai. Nah, jadi ini yang sudah kita jalankan. Jadi untuk bakti sosial 80 berapa paket? 84 ya. 85 paket itu 6.072.000. Lalu total pengeluaran untuk kontrak gereja 12 juta, ini 3 tahun. Lalu kemudian
kekurangannya, karena yang masuk kan 15 juta, ini ada berapa nih? 18 juta 72.000, kekurangannya 2,1 itu diambil dari uang pembangunan gereja. Nah, itu yang bisa dilaporkan. Lalu dalam hasil pertemuan rapat kemarin, kita akan tetap mengaktifkan persembahan yang ini untuk pembangunan gereja, dan nanti di minggu ketiga itu dipakai untuk diakonia, gitu ya. Dari hasil pertemuan rapat kita 2 minggu lalu, yang ketiga, minggu ketiga itu akan diserahkan ke dana diakonia. Jadi kita punya dana diakonia gereja yang juga kemarin sudah dilaporkan Ibu Lin. Jadi ada dana diakonia kita yang kita pakai. Lalu jadi setiap minggu ketiga dari setiap bulan nanti itu tidak masuk ke pembangunan gereja, tapi nanti dimasukkan ke kas diakonia. Saya kira itu ya, betul ya, sesuai dengan kesepakatan rapat 2 minggu lalu. Itu saja Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan supaya kemudian Bapak Ibu bisa memahami. Jadi persembahan kantong 2 itu, satu untuk pekerjaan Tuhan, yang satu untuk kas gereja, untuk kegiatan untuk operasional, pembayaran listrik dan semuanya itu. Dan yang ketiga ini untuk pembangunan gereja, termasuk untuk kontrak yang kita selalu gunakan, dan kemudian dalam dana-dana dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu itu nanti akan kita pergunakan. Nah, kemungkinan besok kita akan dapat 2 juta lagi dana dari majelis daerah. Saya sudah sampaikan karena gereja kita punya jatah yang belum pernah kita ambil dalam satu periode itu, ya, untuk pembangunan atau renovasi. Nah, jadi bendara majelis daerah katakan besok akan dicairkan sekitar 2 juta atau 2,5 juta, saya lupa dananya itu, untuk dimasukkan lagi nanti ke kas pembangunan gereja. Itu saja Bapak Ibu, Tuhan kiranya memberkati seluruh jeripayah pelayanan Bapak Ibu semua. Tuhan yang memberkati semuanya, dan kita percaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Besar anugerah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga kami diberi kuat, kami diberi kemampuan untuk senantiasa setia hidup di dalam
pekerjaan Tuhan, hidup setia di dalam kehendak Tuhan, dan biarkanlah kami terus membangun kehidupan yang benar, kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang mengasihi dan mencintai Tuhan, dan biarkanlah kami semua semakin hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarkanlah sukacita dari Allah terus memenuhi hidup kami hari ini ketika kami beribadah, dan ketika kami pulang kami membawa berkat-berkat dari Tuhan, sehingga ketika kami hidup di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, kami melihat kuasa Allah yang dinyatakan atas kehidupan kami semua. Sertai di sepanjang minggu yang kami jalani, di sepanjang waktu yang akan kami tapaki, kiranya firman, kiranya Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk kami terus menjadi saksi-saksi-Mu. Berkati hidup jemaat-Mu, berkati hidup anak-anak-Mu, setiap mereka yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan hidup mereka. Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Senantiasa mereka hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh program gereja kami di sepanjang minggu. Kami akan mulai mengawali ibadah-ibadah pertengahan minggu kami. Tuhan kiranya yang memberkati, berikan kami kesehatan, kekuatan selalu, untuk kami dapat beribadah bersama, memuji, menyembah, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dan sebentar kami akan pulang, pimpin kami dalam perjalanan, tuntunlah kami, dan biarkanlah kami hidup dalam kehendak Tuhan. Setiap hal yang sudah kami kerjakan, semuanya kami percaya Engkau terima dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang turunkanlah tangan berkat Tuhan bagi kami semua. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memimpin engkau, Tuhan menuntun engkau, Tuhan yang akan mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.